Kami dari kelompok 5. Nah, negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan serta kebudayaan dan makanan khas serta suku dan ras lainnya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang makanan berbagai macam makanan di Nusantara. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sylvie Putri Andini dari kelas 11.1 nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas daerah dari Sumatera, yaitu rendang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jani Manegasi, kelas 11.1 absen 15. Di kali ini saya akan menjelaskan makanan khas Jawa Timur, yaitu pecel Madiun. Halo, perkenalkan nama saya Domsen Sedik, saya dari kelas 11.1 absen 10. Di sini saya akan memperkenalkan makanan khas dari daerah Kalimantan, yaitu nasi subut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mersiko Rewen dari 11.1 nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas daerah Manado, yaitu bubur Manado. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, saya Sylvie. Di sini saya akan berbagi bagaimana cara untuk membuat rendang. Jadi bahan yang pertama pastinya kita membutuhkan daging sapi. Jadi untuk selanjutnya kita membutuhkan santan cair dan santan kental. Jadi untuk bahan-bahannya, yang pertama bawang putih, bawang merah, ketumbar, jahe, pala, daun jeruk, cabai keriting, cabai besar, kaldu jamur, garam, dan gula merah. Untuk bumbunya kita menggunakan bumbu instan. Langkah selanjutnya masukkan bawang merah, bawang putih, ketumbar, palanya dipotong kecil-kecil agar lebih mudah. Cabainya semuanya dimasukin ya guys, bumbu-bumbunya. Setelah di blender, masukkan bumbu-bumbu lainnya dan dagingnya. Setelah itu masukkan juga santannya ke dalam sini ya guys. Setelah itu masukkan bumbu instannya, dan setelah dimasukkan kita aduk-aduk sampai merata. Masukkan bawang, kaldu jamur, dan gula merah. Setelah itu aduk sampai merata dan masukkan santannya. Setelah diaduk merata, ini sudah jadi ya guys, sudah pas matangnya. Jadi rendang adalah masakan daging yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Maknanya, rendang memiliki posisi istimewa dalam budaya masyarakat Minangkabau. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Rendang ini biasa disajikan dengan nasi, dan rendang ini juga biasa disajikan dalam acara-acara adat yang sakral seperti upacara penobatan datu, pernikahan, makan bajamba, dan acara adat lainnya. Sekian dari saya, terima kasih semuanya, bye-bye. Makanan pecel adalah makanan yang menggunakan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya yang dicampur dengan aneka jenis sayuran. Dalam bahasa Jawa, pecel dapat diartikan sebagai tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Pecel berasal dari kota Madiun, Jawa Timur. Dari bumbu pecel kita bisa mengambil sebuah pesan yang menarik dan syarat makna, bahwa kebanyakan dari kita berasal dari kalangan orang biasa yang memulai segala sesuatu dari bawah. Dibekali dari perawatan kasih sayang keluarga serta didikan leluhur sekitar, kita siap terjun untuk keluar. Dengan bekal semangat dan niat kita siap diolah untuk berkualitas. Dengan bekal semangat dan niat, kita siap diolah untuk lebih berkualitas. Digeprek, dileni dengan
dengan berbagai bumbu pengalaman pahit, asam, pedas, manis, hingga terciptalah rasa manusia yang luar biasa. Sederhana namun bermanfaat, biasa namun memberi arti sekitar. Dalam sepiring nasi pecel, kita menemukan kesederhanaan, keberagamaan, dan makna jati diri kita. Kita hidup dalam keberagaman agama, suku, ras, dan golongan. Tetapi hendaknya kita selalu menjiwai makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah satu. Satu untuk negeri, satu untuk bangsa, dan satu untuk bahasa. Kita adalah Indonesia. Untuk membuat pecel, kita membutuhkan tauge, bayam, timun krau, daun singkong, kacang panjang, daun kacang, bunga turi, dan bumbu rebus. Untuk membuat pecel, kita memerlukan tauge, bayam, timun krau, daun singkong, kacang panjang, daun kacang, bunga turi, dan sayur-sayur lainnya. Kita juga membutuhkan bumbu pecel yang telah jadi untuk siap campur dengan bahan-bahan yang tadi telah disebutkan, yaitu merebus sayur-sayur yang tadi telah disebut dan juga mencampurkannya ke dalam bumbu pecel yang sudah jadi. Pecel bisa dihidangkan saat upacara besar dan juga bisa sebagai makanan sehari-hari, bisa sebagai makan pagi, makan siang, dan makan malam. Perkenalkan, nama saya Dumsen Sedik, saya dari kelas 11-1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makanan dari Sumatera Utara, yaitu subut. Bahan-bahannya pertama ubi ungu, jagung manis, dan beras. Pertama-tama cucilah ubi dan jagung menggunakan air bersih. Karena ubi ungunya tidak ada, maka kami menggunakan ubi biasa. Lalu sebelum memasak, cucilah ubi tersebut dengan baik sampai bersih dengan menggunakan air putih. Jadi teman-teman, ini kalian lihat ini proses pencucian ubi ini, dicuci secara pelan-pelan dan dilihat apakah bersih atau belum, harus dilihat agar bisa dikonsumsi dengan sehat. Dan juga di sini ada jagung, juga harus dibersihkan dengan baik agar orang yang mengonsumsi makanan ini bisa diberi kesehatan atau yang lain. Nah, selanjutnya ini teman-teman harus memisahkan biji jagung dari tongkolnya ke dalam wajan. Nah, ini teman-teman lihat cara memisahkan jagung dari tongkolnya, masukkan ke dalam wajan. Kemudian kukuslah biji jagung dan ubi yang sudah dicuci. Nah, ini teman-teman lihat ini cara kukusnya dengan baik dan benar. Nah, ini yang pertama itu Anda harus mengambil jagung yang tadi telah dicuci dan biji-bijinya itu yang pertama Anda masukkan ke dalam wajan. Nah, kemudian masukkan ubinya ke dalam wajan, dan ini lihat proses bagaimana memasukkan jagung dan ubi ke dalam wajan. Kemudian ditutup kembali. Sambil menunggu ubi dan jagung matang, cuci beras sampai bersih. Nah, ini lihat cara pencucian berasnya ya. Dicuci sampai bersih menggunakan air putih.
Nah, ini cara cucinya, dilihat baik-baik agar teman-teman kalau mencontohkan bisa mencuci seperti yang sudah dicuci oleh ini. Nah, ini kemudian air yang pertama dibuang juga hati-hati karena bisa nasinya berasnya ikut turun. Kemudian tuangkan air putih yang kedua agar berasnya itu semakin bersih. Tangannya itu harus masuk ke dalam magicomnya agar berasnya itu bersih, agar bisa dikonsumsi juga dengan sehat. Nah, itu dilihat bagaimana cara pencuciannya itu. Nah, kemudian dituangkan lagi, dan itu juga pun dengan hati-hati agar berasnya tidak jatuh. Lalu masak beras hingga matang. Kemudian berasnya masuk ke dalam magicom dan magicomnya ditutup kembali dan dicok agar bisa matang dengan baik. Itu dilihat cara prosesnya bagaimana. Setelah beberapa saat, angkat jagung yang sudah dikukus lalu pisahkan biji jagung dari tongkolnya. Nah, ini lihat bagaimana cara memotong biji jagung yang tadi telah dikukus. Lalu angkat pula ubi yang sudah dikukus, kemudian potong. Nah, ini dilihat bagaimana cara memotong ubinya. Nah, dipotongnya secara kecil-kecil ya, dan harus dilihat teliti, hati-hati juga memotongnya. Awas nanti kena tangan. Nah, dilihat itu potongnya kecil-kecil. Setelah semua bahan matang, campurkan semua bahan menjadi satu. Nah, ini dilihat bagaimana cara mencampurnya, yaitu pertama nasi harus ditaruh di piring dan kemudian jagungnya ditabur di atas nasi. Nah, kemudian ambil ubinya dan dicampur lagi ke dalam nasi dan jagung, kemudian diaduk-aduk agar semuanya menjadi merata agar bisa dikonsumsi. Nah, ini dilihat cara mengaduknya bagaimana agar bisa teman-teman sekalian bisa mengaduk. Lihat sendoknya diangkat. Setelah tercampur rata, masukkan makanan ke dalam kemasan yang telah disediakan. Nah, itu lihat bagaimana cara memasukkan makanan yang telah jadi ke dalam kemasan agar bisa diambil atau dijual begitu ya. Nah, ini lihat bagaimana cara memasukkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian.